Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya dengan saya Kang Dar dari Belanja Saham Sore ya. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang bandarmologi ya. Jadi makanya video ini saya kasih judul Prinsip Dasar Analisa Bandarmologi. Nah mungkin bagi teman-teman semuanya di sana, apa sih bandarmologi itu gitu? Bandarmologi ya kata dasarnya dari bandar ya. Bandar itu kalau misalkan saya sering sebut sih market maker ya. Jadi memang market maker ini yang biasanya menggerakkan harga gitu dan hampir di setiap emiten biasanya market maker ini ada dan memang tugasnya memang untuk menjaga stabilitas harga biasanya. Jadi supaya saham itu bisa liquid, jadi masih terus liquid gitu ya. Karena di sini kalau misalkan memang di pasar modal ini atau di saham tertentu itu tidak ada marketnya, tidak ada market maker-nya, ya pasti cenderung sahamnya ya stagnan begitu-begitu aja ya. Karena yang membeli ya hanya retail-retail saja, jadi yang punya modal-modal kecil. Jadi kalau misalkan ada market maker, ada big fund yang memang khusus menggerakkan harganya, biasanya cenderung suatu saham itu pergerakan secara daily itu dia fluktuatif gitu ya. Naik, turun, dan itu nanti penyebab-penyebabnya bisa berdasarkan segala macam gitu lah ya. Bisa news ataupun memang dari aksi korporasi itu sendiri dan itu bisa dimanfaatkan oleh para market maker gitu ya. Nah, eh, sebelum kita lanjut ke videonya ya, sebelum kita lanjut sharingnya tentang bandarmologi ini, jangan lupa like dan subscribe channel Belanja Saham Sore kalau memang video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan dalam hal trading saham. Nah, sebetulnya siapa sih bandar itu gitu ya? Siapa sih bandarmologi itu? Siapa sih market maker itu ya? Sebetulnya di sini yang disebut bandar ataupun memang market maker itu bisa siapa saja gitu. Siapa saja juga bisa. Mau institusi ataupun mau perorangan itu bisa. Yang penting dia punya duit gitu, dia ada modal. Tapi memang si bandar itu yang dinamakan bandar atau market maker itu otomatis sesuai dengan likuiditas pergerakan harga sahamnya ya. Misalkan begini, suatu institusi atau manajer investasi atau mungkin bahkan perorangan ya, dia kalau misalkan punya modal misalkan 500 miliar itu digunakan khusus untuk menggerakkan suatu saham. Tapi market caps-nya itu tinggi gitu ya, besar. Ya dia tidak bisa dijadikan sebagai bandar gitu. Oke, contoh spesifik begini ya. Kalau misalkan suatu MI ataupun memang perorangan ya, dia punya modal rata-rata misalkan 100 miliar ya. Nah, 100 miliar ini kalau memang dia mainkan di suatu saham, di suatu emiten, misalkan dia transaksi rata-rata hariannya sekitar 5 sampai 10 miliar. Nah, berarti si MI ini, si perorangan ini ya bisa dikatakan bandar gitu ya. Karena memang dia mempunyai modal lebih dari transaksi yang di emiten itu terjadi gitu ya. Kalau misalkan begini nih, contoh lainnya ya. Misalkan di saham Telkom ya, di saham Telkom. MI itu punya modal misalkan 100 miliar. Nah, sedangkan Telkom transaksinya itu rata-rata kan memang ratusan juta ya, bahkan make ratusan miliar ya, bahkan sampai dengan triliunan gitu. Nah, apakah MI ini bisa dikatakan bandar? Tidak ya, karena memang dia modalnya ya tidak cukup untuk menggerakkan saham Telkom kecuali kalau memang yang tadi yang pertama. Misalkan suatu saham misalkan eh, misalkan Aisa transaksi rata-ratanya dia minimal harian ya paling besar juga 20 miliar lah gitu ya, paling besar juga transaksi hariannya 20 miliar atau di bawah itu kurang dari 20 miliar. Nah,
si MI tersebut atau perorangan itu, yaitu bisa dikatakan sebagai bandar atau sebagai market maker. Jadi memang di sini yang namanya bandar ataupun market maker itu ya bisa siapa saja ya, baik institusi ataupun perorangan. Ya intinya dia punya duit buat ngegerakin harga gitu, yang buat ngegerakin saham itu gitu ya. Itu sih prinsipnya, sehingga nanti kita bagi retail sih ya bisa mengikuti bandar tersebut gitu. Cuman kan yang jadi pertanyaan sekarang, siapa sih yang jadi bandarnya gitu? Siapa sih yang jadi market maker-nya? Kalau misalkan kita lihat secara broker summary, siapa sih yang broker mana sih yang memang sedang akumulasi gitu ya? Karena kan kita tidak tahu pasti kalau memang kita tidak bisa memahami betul-betul bandarmologi. Nah, biasanya bagi penganut yang bandarmologi ini bisa berlakunya bagi mereka yang memang sifat tradingnya itu bukan daily ataupun bukan scalping. Jadi dia lebih ke following bandar gitu. Dia mengikuti arus bandar dan dia mengikuti inflow yang memang benar-benar besar di situ, baru dia trading di situ gitu ya. Kalau tidak ada ya dia tidak trading, tidak mengikuti saham tersebut. Nah, tapi sebetulnya bagi kita yang scalping, bagi siapa saja yang melakukan scalping ataupun memang daily trade, ya banyak juga yang tidak memakai bandarmologi ini gitu. Karena kan kita harus mengecek ya, mengecek secara berkala ataupun memang kita harus analisanya lebih dalam. Jadi kita tidak bisa mengadjust bahwa broker tersebut ya bandarnya. Karena kita harus bisa mengecek histori dari beberapa hari atau beberapa bulan terakhir akumulasi dari suatu broker tersebut. Oke. Nah, biasanya di sini ya, strategi ini biasanya ke follow the giant strategi ya. Jadi kita mengikuti benar-benar mengikuti big fund gitu ya, mengikuti bandar, mengikuti market maker. Di sini ada ilustrasi ya. Ini ada segerombolan ikan yang ikan kecil-kecil gitu ya. Ini dikategorikan ya sebagai kita sebagai retail lah ya. Ini sebagai retail, jadi memang kelompoknya besar gitu ya, komunitasnya besar. Dan ini ikan yang emas ini ya dia di sebagai giant-nya gitu. Jadi bandarnya atau market maker-nya. Nah, kita yang yang memang bagi pengikut bandarmologi biasanya ikan-ikan ini kan mengikuti ikan yang besar ya. Seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya kan di market itu kan ini ada yang memang mengikuti gitu ya. Ada yang memang mengikuti ikan besar, ada juga yang belok ke kanan, ada yang belok ke kiri, bahkan ada yang sebaliknya. Karena kalau tidak seperti itu ya mungkin market tidak 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 ini ya, transaksinya naik terus mungkin ya, karena bandar juga kan inginnya mencari profit ya, naikin harga kemudian dia jual. Karena kalau misalkan terus-terusan beli ya nggak ada yang jual ya mau bagaimana juga kan, sulit juga kan. Begitu juga sebaliknya, kalau jual terus nggak ada yang beli ya berarti sahamnya turun terus gitu kan. Jadi makanya sebenarnya normal sih. Ada yang memang mengikuti bandar, ada yang bertolak belakang, ya ada yang ke kiri, ke kanan, bahkan ada yang berlawanan dengan bandar. Ada juga, karena kalau nggak ada yang berlawan dengan bandar ya berarti nggak ada yang jual kan, seperti itu. Nah, di sini biasanya seorang giant itu dia biasanya memiliki informasi terbaik di saham tersebut. Biasanya dia memiliki informasi terkini gitu. Dia yang memiliki informasi lebih awal daripada kita sebagai retail. Pernah nggak ketika harga suatu saham naik di akumulasi broker tertentu, beritanya baru muncul. Biasanya para market maker ini dia sudah tahu informasinya duluan ya. Nah, biasanya seorang bandar ini juga dia mempunyai analisa paling mendalam. Nah, seorang market maker atau market maker dalam dalam suatu emiten biasanya ini sudah ada unsur perjanjian gitu ya, atau dengan para antara perusahaannya dengan para MI ataupun dengan para bandar gitu. Nah, biasanya mereka saling sharing data gitu, saling sharing data. Ini di saham ini nih. Oke, misalkan begini. Coba kamu angkat nih saham perusahaan saya gitu. Nah, ini data-data yang memang retail-retail yang memang punya barang gitu ya. Nanti kira-kira di sini di retail-retail yang masuk di sini ada nggak yang memiliki dana jumbo? Ada nggak yang dia masuknya dengan dana jumbo? Karena seorang bandar juga biasanya tidak ingin menaikkan suatu saham
jika ada retail yang punya dana jumbo di situ ya. Karena pasti ya masa dia pengen si retail itu profit gede kan nggak mungkin gitu. Bahkan justru sebaliknya. Sebisa mungkin si bandar itu bikin retail tersebut jadi cut loss gitu. Karena kalau misalkan tidak begitu ya bandar juga tidak mau menaikkan harga saham tersebut karena ada retail yang memiliki dana jumbo di situ. Atau cara yang kedua, biasanya seorang market maker ini setelah punya datanya dari emiten ya ataupun dari sekuritas, biasanya dia menghubungi si retail tersebut atau si individual tersebut ya. Dia hubungin dan dia biasanya bikin perjanjian jangan jual dulu di sekian ataupun perjanjian di berapa dia boleh jual, biasanya seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu pasti akan berlawanan dengan bandar. Saat market maker menggerakkan, saat bandar menggerakkan, ya si retail yang punya jumlah saham jumbo ini ya pasti akan jualan kan. Nggak mungkin dia nggak jualan karena dia juga pengen profit. Nah seperti itu. Jadi makanya ini sebetulnya tentang bandarmologi atau market maker ini biasanya ya memang orang-orang tertentu saja gitu. Biasanya para manajer investasi biasanya sudah tahu juga keberadaannya atau bahkan dia sendiri yang jadi market makernya kan kita nggak tahu. Karena retail itu biasanya punya informasinya ke belakang gitu ya dibanding dengan mereka. Nah, di sini market maker atau bandar sendiri yang ketiga itu adalah punya kekuatan gerakin harga. Seperti yang saya sudah bilang tadi, ya dia punya duit gitu. Dan dia pasti sudah menganalisa lebih mendalam, bisa nggak nih dia menggerakkan harga saham AISA kayak tadi kan. Pergerakan harga saham AISA misalkan dia cek rata-rata historinya paling tinggi misalkan jumlah transaksinya 20 miliar, tapi dia punya modal 100 miliar. Oh bisa, dia bisa jadi bandar di situ. Dia bisa menggerakkan harga saham AISA di situ. Dibanding dia masuk di Telkom. Telkom kan historinya hariannya kan ratusan miliar tuh, bahkan sampai triliun ya. Kalau dia punya modal 100 miliar ya si personal ataupun MI itu atau bandar atau market maker itu ya nggak bisa jadi bandar di situ. Yang ada dia jadi retail juga. Karena kita nggak tahu bandarnya di situ siapa. Nah mungkin seperti itu ya. Atau bahkan individu misalkan modalnya gede, ya bisa aja ngegerakin saham itu seperti dengan komunitasnya misalkan seperti itu ya. Nah, sekarang di sini ada tokoh-tokoh terkenal ya di dunia persahaman. Di sini yang pertama ini ada Warren Buffett ya, kemudian yang kedua itu ada Abu Rizal Bakri, kemudian yang ketiga ini LKH ya, Lo Keng Hong ya. Nah ini yang kedua terakhir ini adalah orang-orang yang memang bisa dikatakan bandar ya, karena selain dia memiliki perusahaan yang memang sudah IPO, ya memang dia terkenal orang terkaya juga ya, karena memang dia berkecimpungnya di dunia persahaman gitu ya. Nah, karena dasar dari bandarmologi itu adalah ya market maker, action, discount, everything. Jadi kalau misalkan bandar sudah bergerak, ya itu ya bisa diskon karena kita bisa ikut gitu ya, karena kita bisa ikut ketika memang dia sedang menggerakkan suatu harga ya. Oke, ini ya jadi di bandarmologi itu jadi kita akan mengenal istilah daripada akumulasi dan distribusi gitu ya. Jadi kita bisa tahu siapa sih yang sedang akumulasi harga, siapa sih yang sedang distribusi gitu ya, broker apa gitu yang sedang mengakumulasi harga. Kok kenapa itu pergerakan harga sahamnya padahal sideways tapi nilai transaksinya cukup banyak ataupun bahkan value transaksinya itu cukup besar ya. Nah, maka dari itu di sini bagi yang memang bandarmologi gitu ya, memang dia penganut bandarmologi, dia pasti akan cek tuh broker summary-nya, kemudian apakah ini dia di markup harganya atau dia di markdown gitu ya. Kita ya pokoknya mereka yang memang mengasumsikan atau memang dia penganut bandarmologi pasti mereka akan cek. Nah, di sini ini ya, ini proses terjadinya akumulasi ya. Jadi lagi-lagi kita bahas soal film. Nah, misalkan ini nih, ini retail ya, yang banyakkan orang itu retail karena bergerombol. Dan ini LKH ya, kita asumsikan dia sebagai bandarnya.
Nah, biasanya di sini, kalau misalkan ada yang terjadi seperti ini, jadi ini sel film 300.000 lot gitu ya, banyakan nih yang selnya, yang jualnya banyakan. Tapi ditampung seharga senilai atau sebanyak 300.000 lot juga oleh satu orang gitu ya, atau oleh satu broker. Nah, ini dinamakan sebagai proses akumulasi. Kemudian yang kebalikannya, ini adalah proses distribusi. Proses distribusi itu berarti dia si LKH ini dia ngejual sel film itu 300.000 lot ya, berarti ke banyak orang. Berarti memang dia sedang distribusi barangnya dia ke retail gitu ya. Ini ke banyak orang kan. Seperti itu. Nah, fakta di stock market atau fakta di lapangan gitu ya. Jadi pergerakan market maker ini biasanya dia memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Misalkan kondisi news gitu ya, good news ataupun bad news. Ini biasanya dia pasti bergerak gitu ketika ada bad news, ketika ada good news gitu kan. Biasanya kalau misalkan ada good news, biasanya ini para market maker ini bergerak karena dengan adanya good news itu biasanya para retail itu positif juga pikirannya gitu. Jadi dengan adanya good news biasanya para retail itu dia menyerbu saham tersebut karena adanya news positif. Tapi kalau misalkan ada bad news, ini juga market maker biasanya bergerak. Karena kenapa? Karena retail juga cenderung takut kalau ada bad news. Jadi sehingga bisa saja harganya di markdown oleh si market maker tersebut untuk menurunkan harga supaya dia bisa mendapatkan harga di saat harganya koreksi gitu ya. Jadi memang memancing retail untuk jualan, padahal yang nampung itu ya market maker itu sendiri gitu ya. Maka dari itu di awal tadi saya bilang pasti setiap emiten itu dia punya market makernya gitu, dia punya bandarnya lah gitu. Nah, biasanya ini menjadi sasaran empuk bagi para market maker untuk mengelabui para retail. Nah, bagi penganut bandarmologi biasanya yang seperti ini tuh dia lebih hati-hati gitu. Dia lebih melihat mengecek apakah dia memang lagi akumulasi ataupun memang dia lagi distribusi, broker mana yang akumulasi, broker mana yang distribusi, kira-kira kalau masuk tepat atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ya kita ilustrasikan daripada market maker action biasanya ya. Nah, ini adalah proses akumulasi dan ini adalah sellernya ya yang jualnya, atau ini bisa dikatakan sebagai retail ya. Ini sebagai retail dan ini buyernya, satu buyer, dan ini dikatakan sebagai MM atau bandar ya. Nah, ini market maker atau bandar. Seperti itu. Nah, terjadinya jadi proses akumulasi ini adalah perpindahan kepemilikan dari banyak pihak ke sedikit pihak. Banyak pihaknya mana ya, retail gitu ya. Sedikit pihaknya ya ini market maker. Jadi memang proses akumulasi itu jadi adanya perpindahan kepemilikan dari banyak pihak ke sedikit pihak. Banyak pihaknya retail, sedikit pihaknya adalah market maker. Nah, ini adalah proses distribusi ya. Proses distribusi kebalikannya dari perpindahan kepemilikan dari sedikit pihak ke banyak pihak. Jadi yang jualnya paling cuma satu broker ataupun dua broker, tapi yang belinya banyak gitu. Nah, biasanya ini bisa kelihatan ya dari net buy broker summary-nya, di situ bisa kelihatan. Biasanya kalau yang cenderung dia sedang distribusi ya, biasanya yang buy-nya itu, posisi yang buyer-nya itu lebih sedikit daripada yang posisi sell-nya yang posisi sell-nya lebih sedikit daripada yang posisi buy-nya. Biasanya posisi buy-nya yang lebih banyak. Nanti bisa kita lihat ya, yang akumulasi juga kebalikannya. Nah, ini penerapan bandarmologi di dalam proses akumulasi dan ini proses distribusi ya. Seperti yang kita tadi udah contohkan, ini adalah proses akumulasi di mana ini ngambil data saat tahun 2017 lalu ya, tanggal 19 bulan 10 2017. Nah, ini net buy-nya ya. Jadi ini memakai sekuritas IPOT ya. Memakai sekuritas IPOT, jadi kita bisa mengetahui yang memang transaksi saat itu yang realnya dengan yang memang benar-benar netnya gitu. Jadi supaya kita bisa tahu yang benar-benar
belinya itu broker mana sih yang memang benar-benar dia jual, broker mana, apakah broker retail ataupun broker yang memang khusus digunakan bagi para biasanya yang menggunakan para market maker. Nah, kita lihat di sini yang proses akumulasi ya. Kita lihat di sini ada proses akumulasi yang dilakukan oleh DB dan KZ ya. Ini adalah proses yang dilakukan oleh DB dan KZ. Di mana kita lihat di sini ini adalah proses yang proses buy-nya ya, dia yang dilakukan DB sama KZ. Dia buy-nya sebanyak untuk DB itu sendiri 40 miliar, sedangkan untuk KZ itu adalah 20 miliar. Kita lihat yang jualannya, coba di sini kita yang jualan nih cenderung yang jualannya itu adalah retail ya, YP, PD, GR gitu. Ini CP juga bisa dikategorikan sama retail. Jualannya ini cuma sedikit, yang cut loss-nya itu tuh yang jualannya ya cenderung lebih sedikit daripada yang buy-nya ya. Jadi yang jualnya ini sedikit tapi banyak gitu ya. Tapi banyak ini rata-rata hampir setiap broker nggak terlalu beda jauh gitu. Ini CP, YP dengan PD itu tidak terlalu jauh ya. Jadi 9 miliar, 8 miliar, 7 miliar. Tapi di sininya di bawah-bawahnya masih ada juga. Tapi ini nominalnya lebih sedikit. Nah, di sini berbeda kebalikannya dengan yang ada di posisi buyernya. Ini DB sama KZ itu nilainya cukup signifikan pembeliannya ya. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa memang ini lagi diproses akumulasi oleh broker DB kemudian dengan KZ. Nah, ini yang lainnya kan cenderung relatif kecil-kecil ya gitu. Nah, tapi di sini perlu kita catat bahwa ini kan transaksi satu hari ya, ini transaksi satu hari. Biar lebih afdol ya, biar lebih kita merasa tenang, kita coba cek deh di chartnya juga. Ini pada saat kejadian DB sama KZ itu di tanggal 19 bulan Oktober itu diakumulasi, dia lagi turun apa lagi naik gitu. Kalau misalkan dia lagi atau lagi sideways lah. Kalau misalkan dia lagi naik ya lagi naik. Coba cek di bawahnya ketika pertama kali dia naik. Cek pertama kali dia naik, dia kira-kira dari tanggal berapa naiknya si DB sama KZ ini, dia ikutan beli juga atau enggak gitu. Jadi sehingga ini periodenya bisa kita atur ya. Atau saya udah pernah ini ya, udah pernah ngebahas di video YouTube sebelumnya. Silakan cek di bawah ini ya. Cek di bawah ini. Silakan teman-teman tinggal coba tonton yang itu lagi ya videonya. Jadi di situ kita mengecek keadaan broker summary itu kita bisa ngelihat di mana pergerakan candle itu mulai bergerak. Kalau misalkan candle dia pergerakannya lagi naik gitu ya, teman-teman coba ini deh, coba cek deh ya dari pertama kali dia naik, di candle pertama kali dia naik sampai dengan hari ini itu siapa aja gitu yang ikut akumulasi. Atau bahkan kalau misalkan di sini kita ngelihat DB sama KZ, sebelum-sebelumnya dia ada atau enggak gitu. Jadi supaya kita lebih yakin lagi bisa mengkonfirmasi bahwa memang DB sama KZ ini sedang akumulasi. Jadi seperti itu. Gunanya sih untuk melihat itu. Jadi sebetulnya untuk mengambil periode ini, sebetulnya tidak ada ketentuan khusus ya. Jadi ketentuan khusus itu maksudnya jadi tidak harus apakah memang harus melihat periode 1 bulan terakhir ataupun 1 tahun terakhir, sebetulnya tidak. Tetapi kita bisa melihatnya daripada pergerakan harga dari candle itu sendiri. Ketika sedang naik ya tinggal dicek aja dari pertama kali naik sampai dengan hari ini masih naik, itu DB sama KZ itu masih ikut akumulasi atau enggak, atau bahkan cuman hari ini doang gitu DB sama KZ-nya. Kalau misalkan masih hari ini aja, baru hari ini dia akumulasi DB sama KZ ini, berarti kita masih ada kesempatan ke depannya untuk ikut akumulasi juga karena DB KZ ini baru hari ini dia melakukan akumulasinya. Kalau misalkan sudah dari beberapa hari yang lalu, ya berarti kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus tetap ikutin pergerakan broker tersebut. Jangan sampai ketika broker itu dia jualan, kita masih pegang barang gitu. Karena yang pegang banyak barang itu ya broker. Di sini kan kasusnya DB sama KZ ya. Yang pegang banyak barang itu ya DB sama KZ. Jangan sampai dia sudah jualan, kita masih ada di dalam. Seperti itu. Makanya coba tonton video yang saya kasih link ini ya. Jadi supaya teman-teman bisa ngelihat video itu dulu. Nanti ngambil periodenya dari mana. Termasuk yang memang sahamnya lagi sideways gitu ya.
Misalkan teman-teman menemukan sahamnya yang sideways. Yang sideways tahu kan dia pergerakan harganya cenderung datar gitu ya, di situ-situ aja pergerakannya. Tapi teman-teman ngelihat di broker summary-nya, misalkan net buy-nya ada broker AB, misalkan ada broker AB, dia lagi terus-terusan akumulasi, padahal pergerakan harga sahamnya dia cenderung sideways. Nah itu teman-teman bisa ikutin juga gitu. Tapi teman-teman harus ngelihat average rata-rata dia beli. Jangan sampai kita beli, kita di atasnya terlalu jauh dari harga rata-rata yang dia miliki. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa sih jaraknya tidak terlalu jauh. Bahkan kalau kita punya di paling bawah, di bawah harga belinya mereka, ya itu lebih bagus gitu ya. Nah itu yang proses akumulasi ya. Jadi selain mengecek periode pada saat hari itu, teman-teman bisa mengecek periode ke belakang-belakangnya ya, tentunya disesuaikan dengan dari chart itu sendiri, dari pergerakan candlenya itu sendiri ya. Makanya teman-teman harus jeli nih menganalisa pergerakan harganya di tanggal-tanggal berapa saja gitu, mulai naiknya di mana, kemudian mulai sideways-nya dari mana gitu ya. Nah, termasuk pada saat dia sedang distribusi nih teman-teman ya. Tadi kan akumulasi ya. Ini termasuk pada saham yang memang dia lagi distribusi. Nah, selain mengecek, ini juga kasusnya di saham truk ya. Ini pada tanggal 23 Mei 2018 dan ini memang pada saat perdagangan di hari yang sama ya. Oh ini ada periodenya teman-teman. Kalau yang ini kan tadi sama ya. Ini sama dan ini juga sama tanggalnya, bulannya, tahunnya. Nah, kalau ini tanggalnya yang berbeda dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 30. Nah, ini nyambung ya dengan yang tadi saya obrolkan, yang tadi saya utarakan. Jadi memang di sini teman-teman harus ngelihat dari periodenya juga. Dari periodenya misalkan ini saham lagi distribusi nih. Oh, ternyata ketika kita ngelihat secara visualnya, kita ngelihat secara brokernya, ternyata ini ada broker AI nih yang melakukan sell yang gila-gilaan gitu kan. Dia selnya, dia lebih banyak nih selnya. Ini yang selnya di top one-nya itu, di top one brokernya itu kan AI. Nilai penjualannya minus 10, dia net sale-nya itu 10 miliar gitu. Sedangkan yang belinya ini rata-rata sama nih. Rata-rata bahkan yang di paling pertamanya, broker paling pertama dan kedua cuman beli 1,2 miliar sama 1,1 miliar. Sedangkan ini AI dia jualan 10 miliar coba. Ya ini ada proses distribusi gitu ya, dari satu pihak ke banyak pihak gitu ya. Dari ini yang jualannya satu pihak, yang besarnya ini yang nampungnya banyak pihak, dan cenderung yang nampungnya ini adalah broker-broker yang memang dipakai para retail. Ini ada PD, CC, YP gitu ya. Meskipun bandar juga bisa aja pakai broker YP, bisa aja pakai broker CC gitu ya. Karena kan seperti definisi di awal, yang jadi broker itu ya siapa saja, yang penting dia punya duit gitu ya. Mau pakai broker apapun ya bebas gitu ya. Tapi di sini kita bisa ngelihat dari transaksi yang dia lakukan ya. Nah, kenapa kita harus melihat history daripada candle itu sendiri ya? Gunanya ya itu tadi. Ketika ada suatu broker yang memang melakukan penjualan yang cukup signifikan, kita perlu ngelihat nih. Kita perlu ngelihat datanya. Misalkan ketika dia distribusi, tapi harganya sideways gitu, atau bahkan naik gitu. Biasanya kan yang distribusi harganya turun tajam kan. Tapi ini distribusi tapi dia harganya naik ya, berarti dia sedang markup harga gitu. Bisa jadi dia sedang markup harga, menggerakkan harga naik padahal dia distribusi. Nah, yang ini yang harus hati-hati gitu. Makanya ini perlu dilihat historinya daripada pergerakan candle itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan dia sedang naik, ya dia dari periode berapa dia naiknya gitu, dari tanggal berapa dia naik sampai dengan tanggal hari ini. Teman-teman lihat broker summary-nya gitu, net sale-nya berapa gitu ya, net sale broker tersebut apakah baru hari ini jualan atau memang udah beberapa hari dia jualannya. Nah, gunanya seperti itu sih, kenapa kita harus ngelihat periodenya dari kondisi yang sedang diakumulasi ataupun yang sedang didistribusi. Misalkan gini nih, ada bandarmologi dalam analisa teknikal ya. Jadi ini begini. Nah, ini ada terjadi proses akumulasi ini. Ini adalah proses akumulasi di mana memang harga cenderung sideways ya. Jadi harga bergerak tidak kemana-mana gitu dalam range yang garis atau kotak putih ini. Jadi memang dia pergerakannya tidak kemana-mana, dan ini juga kalau kita ngelihat history
ininya ya, history chartnya dia memang dari udah turun ya, tapi dia kemudian sideways. Dia sidewaysnya di sini. Maka dari itu tadi saya sebutkan kita harus ngelihat daripada posisi chart itu sendiri gitu. Pada saat sideways, siapa sih yang menggerakkan harganya gitu, siapa sih yang sedang melakukan akumulasi ataupun siapa yang distribusinya. Kalau misalkan ada broker-broker tertentu yang patut kita curigai, ya kita bisa ikut gitu. Karena dari proses ini kita kan sebetulnya kalau kita tidak mengecek broker summary, tidak mengecek harga rata-rata, ya kita tidak tahu ya berapa harga rata-rata broker tersebut sedang melakukan akumulasi ini. Nah, setelah di sini ketika dia breakout daripada teknikalnya, dia kan naik gitu ya, naik, tapi kemudian dia turun, kemudian akumulasi lagi, kemudian dia naik sampai sini. Nah, itu makanya pentingnya kenapa kita harus ngelihat broker summary untuk ngelihat market maker dia sedang melakukan strategi apa gitu. Maka dari itu kita harus ngelihat secara periodenya, baik itu periode dia sedang sideways, sedang uptrend, ataupun memang dia sedang downtrend ataupun sedang koreksi. Karena saat koreksi pun kita harus tahu siapa sih ini yang sedang melakukan distribusi besar-besaran di saham tersebut. Seperti itu. Oke, misalkan kita ini ya, kita ambil contoh ya. Misalkan teman-teman pengen ngelihat sih siapa yang memang sedang menggerakkan harga suatu emiten ya. Jadi supaya kita tahu broker mana sih yang memang melakukan net sell ataupun net buy ya. Misalkan kita gini, saya ini memakai investing ya, lagi-lagi memang memakai investing. Kita lihat, kita misalkan ingin melihat pergerakan harga daripada saham film nih, lagi-lagi film ya. Nah, di sini saya pakai iPod nih ya, saya pakai iPod, jadi ini bisa kelihatan net sell-nya ya, tampilannya lebih enak dilihat sih gitu. Tapi memang pakai Mirai juga bisa, itu enak juga kok pakai Mirai. Cuman kebetulan ini ada iPod yang memang lagi login, saya pakai iPod ya. Misalkan kita ke saham film ya, kita ingin lihat saham film. Nah, ini kita atur start date sama end date-nya, kita pengen lihat kemarin kan film naik ya. Kemarin kan film naik tanggal 11 berarti ya, tanggal 11. Kemudian ini juga sampai dengan tanggal 11. Jadi kita ingin ngelihat si transaksi ataupun broker yang melakukan jual beli di khusus di tanggal 11. Nah, ini di sini ada pilihan. Ini kalau misalkan teman-teman klik yang value, itu berarti transaksi yang normal ya. Jadi transaksi yang normal, jual beli yang normal. Tapi kalau misalkan ini yang net ya, yang net berarti itu yang murninya gitu. Jadi yang benar-benar broker tersebut memang apakah memang beli ataukah memang dia jual ya gitu ya. Nah, di sini ternyata kalau kita ngelihat net buy-nya ya, ini sebetulnya fantastis ya. Jadi maksudnya ini kok aneh gitu. 3 top buy-nya itu justru bukan broker-broker retail yang melakukan aksi buy-nya gitu. Yang net buy-nya justru bukan broker-broker retail gitu. Kita lihat di sini ada CS ya, ada Becky, kemudian ada MG. Ini adalah top broker gitu. Jadi yang melakukan pembelian, 3 terbaik, broker terbaik yang melakukan pembelian. Dan surprise-nya ini bukan broker-broker retail yang biasa retail gunakan ya, apalagi ini di saham gorengan ataupun di saham istilahnya yang volatilitasnya cukup lebar ya gitu. Nah, ini yang melakukan pembelian yang cukup signifikan itu adalah ini CS ya. Ini ada CS, Credit Suisse, kemudian ini ada Becky, kemudian ada MG ya, Semesta. Nah, ini mereka khususnya CS ini melakukan net buy-nya itu 5 bio ya, 5 miliar gitu, 5,1 miliar. Kemudian disusul dengan Becky 2,7 miliar, kemudian ada MG juga dengan net buy bersih di 2,0 miliar atau 2 miliar. Dan di sini yang melakukan jual bersihnya yaitu ada CC, kemudian ada PD, ada LG, ada DR, ada NI. Dan ini yang biasa dilakukan ataupun yang memang dimiliki banyak retail yang melakukan transaksi gitu ya. Ini ada XC, Sekuritas Ajaib ya. Nah, ini dan ini memang broker-broker ini, kelima broker ini yang biasa digunakan oleh para retail biasanya ya. Tapi memang tidak seharusnya bahwa broker
market maker itu tidak pakai broker retail, enggak. Kadang ada juga yang memang ya market maker itu pakai broker retail, bisa pakai CC, bisa pakai YP. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal ya, yang jadi market maker ini ya bisa siapa aja gitu. Bisa perorangan, bisa institusi gitu. Kita kan nggak tahu, karena ketika kita melakukan transaksi, kita kan nggak tahu ini yang pakai, misalkan ini nih, ini yang pakai broker CS, ini yang akumulasi 5 miliar, ini perusahaannya apa sih? Atau siapa orangnya, si A, si B, si C gitu, si D gitu kan, kita nggak dikasih tahu gitu ya. Kecuali kalau memang orang sekuritasnya itu sendiri yang pasti memang tahu lah, karena kan ada datanya gitu ya. Ada data transaksinya, siapa yang melakukan jual belinya gitu. Tapi kalau kita orang luar ya siapa kita gitu kan, kita nggak tahu. Tapi di sini kita bisa ngelihat bahwa memang ini film kemarin sedang diakumulasi oleh broker yang di luar retail ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa kita harus ngelihat historinya? Nah, ini kita ngelihat kebetulan ya. Kebetulan kan ini film ini sudah 4 hari ya, 4 hari naik, dan ini bisa dikatakan memang dia sedang naik ya trennya ya. Dari di sini, dari low-nya di sini dia sedang naik, 4 candle ini cenderung memang naik. Nah, kita tinggal lihat nih di hari tanggal 11 ini kan CS, Becky sama MG nih. Nah, kita lihat di tanggal sebelumnya ada nggak mereka CS, Becky, MG, atau siapa yang belinya. Nah, kita tinggal lihat ya. Kita tinggal lihat di sini. Kita tinggal lihat tanggal 10, oke, dan ini tanggal 10 juga. Kalau mau ya di hari yang sama dulu ya, kita lihat. Tadi kita catat ada CS, Becky sama MG. Kita cek. So, nah, di sini menariknya yang di tanggal 11 melakukan net buy paling banyak ada juga di tanggal 10 ada CS ya, berarti si CS ini memang lagi asik melakukan akumulasi di film nih, entah mau sampai berapa dia, mungkin dia juga punya target ya, tapi kita nggak tahu. Nah, ini memang CS ini lagi melakukan benar-benar melakukan net buy ya, dan ini juga pada saat tanggal 10 kemarin ini juga net buy. Kita lihat porsi daripada yang jualan dengan yang beli. Ini bisa, memang ini dilakukan net buy sama retail ya, dengan YP ya. Kita tahulah di sana siapa yang memang hobi menggerakkan saham-saham yang seperti ini. Memang salut sih, dia bisa menggerakkan, memang dia salah satu memang mungkin bisa dikatakan market maker ya, karena memang dia masuk di saham yang seperti saya sebutkan tadi di awal, masuk di saham yang memang notabene transaksi di saham film ini ya masih di bawah modal yang dia punya gitu, sehingga dia bisa menggerakkan harga sahamnya. Maka dari itu dia bisa dikatakan sebagai bandar ataupun bisa dikatakan sebagai market maker. Nah, ini YP ya, YP melakukan net buy bersih itu 2,6 miliar, sedangkan di sini yang jualannya tuh ada broker memang yang asing ya, ada FS, kemudian ini ada AK yang notabene dia sama asing, tapi dia melakukan jualannya ya sedikit gitu ya. Jadi net sell-nya cuma sedikit, lebih sedikit daripada yang dilakukan net buy-nya, dan di sini ada 2 broker yang memang aktif melakukan net buy di hari itu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat nih, kalau saya sih di sini semakin penasaran gitu ya. Yang melakukan pembelian dari awal candle hijau ini siapa gitu. Coba kita lihat ya. Ini berarti tanggal 8 ya, 8 Februari. Kita cek tanggal 8 Februari sampai dengan terakhir tanggal 11 kemarin. Kita ininya yang net ya. Kita show. Nah, ini dia ternyata. Ternyata di sini yang masih pegang barang itu ada CS dan ada Becky. Ini adalah memang benar-benar market maker daripada saham film. CS yang ini memang notabene asing, dia saat ini masih pegang barang sebanyak 15,5 miliar. Ya, dengan harga 297. Sekarang harga film berapa? 338. Terus kamu udah punya barang belum? Belum. Kalau mau beli barang, hati-hati. Karena kenapa? Karena ada CS yang punya barang sebanyak 15,5 miliar. Kalau kita beli di harga 300 ke atas ataupun di harga 338 ke atas, yaitu kita harus hati-hati. Kita harus pantau ketat si CS dan Becky ini yang mempunyai harganya dia CS ini 297, sedangkan Becky ini mempunyai harga 309. Jadi kalau misalkan kita punya barang di atas itu atau di atas 350, ya kita harus hati-hati.
jangan sampai kita cuci piringnya barang mereka gitu ya. Maka dari itu kita harus melihat histori ataupun melihat daripada pergerakan pada saat candle itu bergerak, mau pada saat naik, mau pada saat turun. Nah, dan di sini broker kedua adalah Becky. Dia punya 3,1 miliar, dia punya harga rata-rata di sekitar 309. Kalau besok jualan di harga 330, ya itu mereka udah profit. Dan kita yang belum punya ya hati-hati gitu, jangan sampai kita membeli barang mereka gitu. Mereka takutnya jualannya gila-gilaan, bahkan takutnya sampai ARB kan takut juga ya gitu. Kemudian yang ketiga ini ada YP. YP tadi kita lihat di tanggal 10 itu ada YP juga yang punya 2,6 miliar dan sekarang YP ada 2,2 miliar. Berarti si YP ini baru menjual 400 jutanya dia gitu. Entah itu memang hanya orang tersebut yang satu orang itu ataukah memang ini retail-retail yang bersatu gitu pengen beli saham film gitu ya. Kita nggak tahu lah. Yang penting kita di sini harus sedikit lebih menganalisa lebih dalam. Kalau ini nih kalau dari YP sih 300 ya. Dan ini harga rata-rata mereka hampir sama, hampir berdekatan dan ini ada MG di harga 287 dan ini cukup jauh ya MG ini 287, dia bahkan di bawah CS dengan Becky gitu ya. Bahkan ini di sini ada IF juga, IF juga harga 240-an. Jadi hati-hati nih bagi mereka yang punya harga di bawah 200 300 ini mereka jual besok pun mereka udah profit gitu ya. Mereka jual besok pun udah profit. Nah, ini di sini berarti kita harus waspada ketika kita mau melakukan beli film di esok hari ataupun di minggu depan. Kita pantau ini ya. Jadi kita harus ngelihat broker summary daripada yang melakukan net buy. Jangan sampai kita cuci piring barang-barang mereka. Oke, supaya adil ya, kita akan menganalisa saham Antam ya. Kita punya Antam. Nah, untuk di saham Antam ini pergerakannya bagus ya. Jadi dia dari koreksi, dia memang candlenya naik, dia candlenya selalu ngebentuk higher high dan dia bergerak di atas MA5. Coba kita ingin lihat, kemarin kan Antam koreksi ya tanggal 11, kita ingin lihat apakah memang itu terjadi akumulasi ataupun distribusi ya. Ini saham Antam berarti kita ingin lihat tanggal 11 ya. Nah, oke, kita udah lihat di sini kita bisa lihat bahwa saham Antam ini kalau menurut saya saham Antam kemarin koreksi itu karena memang ada broker-broker yang memang sedang melakukan distribusi. Taunya dari mana? Coba kita bandingkan aja 3 broker teratas. 3 broker teratas kita ngelihat bahwa di sini posisi net sell-nya lebih besar daripada net buy-nya. Kalau misalkan demikian ya berarti itu bisa dikatakan distribusi. Itu kalau saya gitu ya. Itu bisa dikatakan distribusi. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita kan kemarin ngelihat nih. Kita ngelihat kemarin sebelumnya itu di tanggal 10 dia ada candle hijau ya, berarti memang dia lagi naik. Kita ingin lihat nih supaya memang kita bisa mengkonfirmasi apakah memang dia beneran sedang distribusi dengan cara di markup ataupun memang tidak gitu ya. Kita lihat di sini kita lihat pada saat tanggal 10 ya. Nah, pada saat tanggal 10. Kita lihat dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 berarti 2 hari. Nah, kita ngelihat di sini kalau misalkan dari tanggal 10 itu dikatakan bukan distribusi, bahkan justru sedang akumulasi. Akumulasi terbesar ada di 3 broker ini. Ya, kita lihat di 3 broker teratas itu ada DR, CS dengan RF. Kemudian yang sell-nya ini ada YP, SQ, dan NI. Dan memang cenderung itu semua broker retail yang biasa dipakai sama retail gitu ya. Jumlahnya yang melakukan sell ini kan tidak terlalu banyak ya dibandingkan yang net buy-nya. Ini ada 122 miliar, di posisi pertama ini ada 136. Kemudian yang di bawahnya ini cuman net sell 3,8 miliar selama 2 hari ini gitu ya. Tapi di sini selama 2 hari ini CS membeli 72 miliar. Sedangkan RF 2 hari ini dia beli 66 miliar. Sedangkan yang jualnya NI ini 29 miliar. Ke bawahnya ini makin kecil. Dan di sini juga makin kecil tapi porsinya lebih banyak yang melakukan net buy. Jadi 2 hari ini masih dikatakan sebagai akumulasi. Jadi ada kemungkinan minggu depan Antam masih
naik. Oke, mungkin tidak cukup ya seperti itu ya. Ya sudah, berarti kita cari aja udah dari pertama dia naik nih di candle yang ini sampai dengan hari ini. Kira-kira akumulasi atau distribusi ya. Nah ini dari tanggal 1 Februari. Tanggal 1 Februari kita lihat. So, nah kita akan melihat datanya di sini. Kita lihat sih kalau menurut saya ya. Kalau kita lihat dari 3 broker teratas atau 4 broker teratas atau 5 broker teratas. Oke lah 5 broker teratas ya. Top 5 broker. Ini. Di posisi net buy itu ada CC. Kemudian DR, AK, CS, dan KZ. CC, kemudian di posisi net sell itu ada YP, SI, NI, KK, dan ZP. Hanya ZP nih yang cenderung memang ini broker yang suka dipakai market maker melakukan pergerakan harga. Tapi di sini yang lainnya memang ini sering digunakan oleh retail. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, broker pertama melakukan buy itu net buy itu ada 241 miliar. Sedangkan YP net sell-nya itu 181 miliar. Jadi net sell-nya lebih kecil daripada net buy. Jadi kalau dengan begitu itu bisa dikatakan sebagai akumulasi oleh CC. Kemudian yang DR 184 sedangkan di posisi sebelahnya di posisi net sell-nya 178, lebih kecil ya. Kemudian AK 88, kemudian NI 81, kemudian ini CS 82, ini 76 dan ini lebih kecil, ini lebih kecil tapi porsinya lebih banyak net buy. Jadi dengan demikian dari pertama kali Antam naik di sini reversal kemudian sampai dengan hari kemarin hari Jumat dia posisinya masih net buy atau masih akum ya, masih akumulasi. Oke, jadi tahu ya sekarang caranya bagaimana melihat saham itu lagi diakumulasi ataupun sedang di distribusi. Jadi cukup simpel sebenarnya teman-teman, tinggal punya broker summary-nya aja seperti ini, cara analisanya seperti yang tadi saya sebutkan. Oke teman-teman semua, mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan ke teman-teman semuanya. Semoga prinsip dasar analisa bandarmologi ini bisa membantu teman-teman dalam trading saham ya, atau menganalisa keberadaan suatu bandar ataupun suatu market maker. Nah, sekarang tugas daripada teman-teman semuanya, jika memang video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe channel kita ini ya, channel BSS ini, supaya memang teman-teman bisa mendapatkan lebih dulu informasi-informasi yang memang kita sharingkan ya. Dan jangan lupa klik loncengnya ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya dan bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.